Pelayan. Jadi seharusnya kalimatnya itu pelayan Provinsi Kalimantan Barat. Jadi mereka tahu tuh, sudah tertanam sejak awal bahwa saya ini bekerja sebagai pelayan yang melayani masyarakat. Nah, tapi kita ini sudah dari dulu nyebutnya pemerintah. Pemerintah ini tugasnya kan merintah-merintah jadinya. Memang benar-benar terpantau. Kalau kita melihat hasil-hasil dari PKP, PKN itu, PKP, PKA untuk eselon 3, PKN untuk eselon 2 itu kan bagus-bagus biasanya. Inovasinya tuh bagus-bagus, kadang-kadang mungkin ada diperlombakan terus menang. Cuman kita belum tahu keberlanjutannya di jangka panjang dia benar nggak mengaktualisasikan sesuai janji dia pada waktu diklat. BPSDM dalam hal ini pemerintah daerah harus setelah pelatihan itu memperhatikan bagaimana kinerja, apakah ada perubahan dari ASN-ASN pelayan ini yang sudah kita latih di BPSDM ini terhadap kinerja mereka, kompetensi mereka, perilaku mereka. Dan kita inginkan agar seorang ASN jangan mempunyai mental pembunuh. Mental pembunuh kan bukan berarti secara kriminal dia membunuh, tetapi membunuh karakter teman-temannya di lingkungan kerja. Mungkin pada saat-saat tertentu ingin dipromosikan, kemudian dia menjelek-jelekkan, itu kan merupakan salah satu mental pembunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Wati Susilawati membersamai Sobat Insight dimanapun berada. Nah, kita tahu bahwa pembangunan suatu daerah tidak hanya berfokus dalam infrastruktur, tapi juga bagaimana pengembangan SDM-nya. Nah, kali ini narasumber saya akan berbincang mengenai bagaimana pengembangan SDM di Kalimantan Barat. Nah, sudah hadir di studio Pak Sekda Kalbar, Pak Harrison. Pak, sehat Pak? Alhamdulillah, sehat walafiat. Dan sudah ada Kepala BPSDM Provinsi Kalbar, Ibu Windy Prihastari. Ibu, cantik banget, selamat datang Bu. Terima kasih sudah meminjami kami studio di sini, luar biasa, studionya keren sekali. Kita akan berbincang mengenai bagaimana membangun SDM Kalimantan Barat yang tangguh, adiktif, dan pastinya berdaya saing. Nah, kita tahu Pak, kita sudah melangkah di 2026. Ini membuka cakra baru untuk rencana pembangunan pemerintah selanjutnya. Nah, bagaimana kita memandang isu-isu pengembangan sumber daya manusia ini untuk pemaksimalan di program-program pemerintah berikutnya, Pak? Ya, terima kasih Mbak. Jadi sebenarnya dalam rencana pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Barat 2025-2045 itu kita sudah menetapkan arah pembangunan kita ini adalah Kalimantan yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Ya, dan di situ dalam dokumen RPJP itu sudah dimuat narasi yang menurut saya sangat visioner ke depan bagaimana kita membangun Kalbar ini. Nah, namun narasi yang terdapat di RPJP itu tidak mungkin akan tercapai, ya, hanya narasi-narasi yang muluk, tidak akan tercapai kalau tidak memang ASN-nya sendiri sebagai motor penggerak menuju ke arah yang kita cita-citakan itu tidak mampu menggerakkan atau berkolaborasi dengan semua kemampuan daerah untuk mencapai itu. Jadi penting sekali peran ASN dalam kita mewujudkan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Oke, Pak. Kok kita tadi bicara program tidak usah muluk-muluk Pak ya. Nah, bagaimana realistisnya pemerintah daerah memprogramkan atau merancang program untuk pengembangan SDM? Terutama kita tahulah sekarang bahwa pemerintah pusat sudah menggalakkan bagaimana
SDM ASN itu tidak hanya berfokus kepada kerjaan biasa, tapi lebih maksimal dalam memaksimalkan pelayanan publik untuk masyarakat, Pak, gitu. Program realitas apa yang kira-kira yang cocok untuk kita terapkan di Kalimantan Barat ini? Ya, jadi balik lagi kita bahwa ASN sebagai penggerak utama untuk memajukan Kalimantan Barat ini, ya memang harus kita ubah dulu tuh, atau kita mantapkan dulu adalah mindset-nya. Mindset sebagai abdi negara, abdi masyarakat, sebagai pelayan. Kan sudah ada itu brandnya ASN itu yang dibuat oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Menpan ya, bahwa ASN berakhlak, ya kan? Berakhlak itu berorientasi kepada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, kemudian adaptif dan kolaboratif, ya. Nah, ini dalam rangka sebenarnya mengembangkan agar setiap ASN itu benar-benar menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mempunyai kompetensi di bidangnya masing-masing, sehingga memenuhi kriteria-kriteria profesionalisme yang nantinya akan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, ya. Nah, jadi sebenarnya mindset, kemudian bagaimana kita meningkatkan kompetensinya, ini yang harus kita terus tanamkan kepada ASN. Nah, kemudian juga kita harus menanamkan kepada setiap ASN ini bagaimana mereka beradaptif. Tadi sudah ada yang saya sebut sebagai brandnya ASN berakhlak tadi. Adaptif itu dia mampu menghadapi perubahan-perubahan, penyesuaian diri dan melakukan inovasi-inovasi. Ya, jadi mereka harus mampu memanfaatkan yang namanya digitalisasi, ya kan? Digitalisasi ini sebenarnya dalam rangka kita memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, ya kan? Pelayanan yang baik itu kan pelayanan yang prima, cepat, mudah, nyaman, murah, mudah diakses, itu yang sebenarnya tertanam, dan ini sebenarnya sudah bisa difasilitasi dengan kalau teknologi sekarang dengan digitalisasi. Nah, setiap ASN harus mampu mengembangkan dirinya, memanfaatkan teknologi di digitalisasi. Kemudian itu tadi bahwa mereka harus mampu mengembangkan diri, kompetensi. Jadi syarat-syarat keilmuan, jangan sampai mereka nanti kalah dengan AI, ya kan? Jadi memang benar-benar kompetensi mereka harus benar-benar terpenuhi, harus mampu terus untuk belajar, mengembangkan diri dalam rangka memenuhi syarat-syarat profesionalisme. Ya. Itu menarik, Pak. Kita bicara tentang era sekarang gitu, era cepat, era digitalisasi yang supermasif kayak gitu. Tapi bagaimana tantangan yang harus dihadapi pemerintah provinsi, Pak? Terutama di sektor yang krusial seperti layanan kesehatan. Kita tahu itu membutuhkan kecepatan layanan yang mempersingkat administrasi. Apakah dengan keterlibatan ASN kita masif dalam digitalisasi itu bisa mempersingkat arus administrasi di layanan prima seperti di layanan kesehatan seperti itu? Ya, kalau kita fokus kepada pelayanan kesehatan, kembali lagi kepada ASN yang memberikan pelayanan. Ya. Jadi setiap ASN ini memang harus mampu melihat peluang-peluang, ya. Melihat peluang-peluang bagaimana mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik berdasarkan ilmu pengetahuan yang mereka miliki dan memberikan pelayanan yang benar-benar bisa membuat masyarakat itu merasa puas. Ya. Nah, ini yang mereka harus dibekali dengan artinya ilmu itu sendiri dalam hal keilmuan dasar mereka, maupun ilmu yang berhubungan dengan bagaimana meningkatkan
hubungan antar manusia ya. Oke. Dalam rangka pemberian pelayanan yang prima. Itu saya kira suatu tantangan ke depan yang dihadapi pemerintah provinsi ini, bagaimana ASN-ASN kita benar-benar mau untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakatnya. Oke. Ibu, nah kita tadi Pak Riso bicara mengenai rencana, program, dan upaya serta tantangannya untuk bagaimana sih upaya kita untuk mengembangkan SDM Kalbar yang tantangan berat, apalagi di era digital yang masif seperti sekarang ini. Di mana semua diekspos Pak ya, semua layanan tidak ini sudah diekspos ya. Nah, bagaimana peran BPSDM ini dalam mengintegrasikan? Ini rencana Pemprov, tapi bagaimana ketika kita masuk implementasi program, apakah sesuai dengan harapan atau seperti apa yang sudah disiapkan BPSDM untuk menghadapi tantangan di era 2026 ini? Iya. Kalau saya bilang BPSDM ini kan kawah candra di mukanya ASN. Disinilah ASN digembleng, dilatih, dipersiapkan untuk menjadi ASN berdaya saing. Tadi itu kan punya profesional dan merupakan ASN sebagai pelayan publik yang benar-benar mereka harus paham tentang apa itu kepemimpinan. Nah, dia bukan saja ketika dia sudah menjadi seorang kepala perangkat daerah, tapi yang namanya kepemimpinan, leadership itu kan paling tidak dia bisa memimpin dirinya sendiri. Nah, itu kan yang harus kita persiapkan ASN di sini. Nah, pada saat sekarang ini, kawah candra di muka ini bukan saja langsung berada di BPSDM ini ketika mereka ikut pelatihan, tapi kan sudah zaman digital tadi kan. Nah, makanya ke depan kita akan membuka peluang-peluang kawah candra di muka ini secara digitalisasi melalui Kalbar Korpu yang telah dipersiapkan. Bahwa metode pembelajaran itu bukan hanya di kelas, bukan hanya tatap muka, tetapi juga bisa melalui virtual sharing ataupun media-media seperti ini, podcast dan lain-lain. Itu bisa menjadi mata pembelajaran untuk para ASN dalam meningkatkan kompetensinya, baik itu kompetensi manajerial, kompetensi teknis, maupun kompetensi sosial kultural. Apakah itu termasuk tantangan juga Bu ketika BPSDM ini berupaya menggembleng para ASN untuk awalnya, maksudnya tadi kita bicara tentang berakhlak, bagaimana kita menyiapkan kader SDM kita ke depan akan menjabat dimanapun berada, punya akhlak yang bagus, implementasi kebijakan yang bagus, dan pelayanan juga bagus. Nah, bagaimana BPSDM untuk membuat untuk melahirkan sosok SDM berkelanjutan seperti itu? Ya, tentunya secara bottom up kita juga telah meminta saran dari seluruh perangkat daerah tentang kebutuhan apa sebenarnya yang diperlukan di suatu perangkat daerah. Dan itu juga sudah selalu berkonsultasi dengan PLAN, dengan BPSDM Kemendagri, bahkan dengan Kemendagrinya sendiri, apa saja diklat-diklat yang mereka sudah siapkan untuk ASN se-Indonesia. Dan melihat program-program mereka tentunya bisa kita aplikasikan di sini. Dan mindset tadi kata Pak Sekda memang yang awal ini harus kita persiapkan, mindset seorang ASN sebagai pelayan publik yang berjiwa empati, yang mana seorang pemimpin itu memang dimulai dari kepekaannya terhadap lingkungan. Kemudian bagaimana mereka melihat permasalahan yang ada, kemudian didiagnosa. Seperti kalau di kedokteran kan, kalau Pak Sekda dokter itu kan ada diagnosa. Kalau di materi, di aparatur ini juga ada namanya diagnosa reading. Nah, ketika mereka sudah bisa melihat itu, permasalahan apa yang ada, kemudian dari permasalahan itu, maka mereka akan muncul inovasi-inovasi yang akan mempercepat dalam penyelesaian permasalahan itu. Itu sebenarnya yang kita inginkan kan. Mereka harus tahu apa nih isu update yang terjadi di masyarakat
dan harus cepat untuk mengambil inisiasi. Nah, kemampuan seperti itu salah satunya adalah penyusunan policy brief ya. Nah, makanya di tahun 2026 ini kita akan mulai diklat yang narasumbernya nanti dari pusat, yaitu dari LAN, itu bagaimana cara membuat policy brief di perangkat daerah. Nah, itu nanti kami akan memulainya dulu dengan jabatan pimpinan tinggi Pratama. Nah, si kepala perangkat daerahnya harus sudah paham dulu. Mereka nanti bisa mengaktualisasikan kepada staf-stafnya yang ada di kantor. Nah, pembiasaan melihat masalah, kalau yang seperti orang bilang membeli masalah ya biasa ya, itu kan memang harus menjadi suatu pola di dalam diri setiap ASN. Melihat masalah, melihat peluang, kemudian berinovasi, melihat gap antara permasalahan dengan kemungkinan yang inovasi yang akan diberikan dan itu harus dilatih. Nah, sehingga memberikan menjadi suatu pembiasaan hal yang baru dan harus dibiasakan dan dilatih. Jadi ketika mereka sudah bertugas di suatu tempat, dimanapun bertugas, tidak yang misalnya karena sudah lama di suatu perangkat daerah kemudian berpindah ke perangkat daerah yang lain, itu penyesuaian kan lama, itu tidak ada lagi nanti ke depan. Mereka juga sudah harus siap dan harus mengerti cepat apa nih yang harus dilakukan. Oke. Pak Sekda, kan ujung dari pengembangan SDM ini kan Bu Windy, kita bicara tentang layanan publik yang cepat. Masyarakat puas dengan layanan yang diberikan oleh ASN di semua tingkat lembaga kayak gitu. Nah, bagaimana kolaborasi dengan lembaga-lembaga di bawah pemerintahan daerah agar persoalan-persoalan kita tuh Pak, banyak sekali di media sosial Bu ya, banyak sekali layanan ini belum prima, ini belum maksimal kayak gitu. Nah, itu kan kita tidak bisa menutup mata Pak. Ada persoalan-persoalan di masyarakat yang masih belum bisa diselesaikan oleh pemerintah. Nah, bagaimana kira-kira report atau upaya yang dilakukan pemerintah setidaknya dikatakan gap-nya itu bisa berkurang kan? Sehingga masyarakat itu kok kita bicara tentang layanan publik yang minusnya itu 7, kita bisa meningkat jadi minusnya 3 kayak gitu. Gimana Pak? Ya. Sebenarnya kita sudah punya suatu mekanisme di pemerintah daerah ini bagaimana kita menanggapi suatu keluhan dari masyarakat. Ya, kita ada layanan-layanan pengaduan, ya kan, yang nanti akan diterima oleh misalnya dari biro organisasi di sekretariat daerah, ya. Kemudian misalnya kalau yang menyangkut hal-hal lain yang berhubungan dengan hukum atau misalnya korupsi segala macam itu kita dugaan ya, itu kita ada inspektorat daerah ya, dan ini sebenarnya terkoordinasi memang di bawah sekretaris daerah ya. Jadi nanti kalau misalnya ada keluhan-keluhan dari masyarakat yang diekspos melalui media sosial atau melalui pemberitaan, kanal-kanal pemberitaan, atau yang langsung disampaikan kepada unit-unit kerja di sekretariat atau di pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ini, itu nanti kita akan lakukan suatu pembahasan, ya. Nah, pembahasan itu tadi seperti yang sudah disebut oleh Ibu Kaban bahwa ada yang namanya salah satu tadi kan adalah belanja masalah, ya kan. Biasanya berapa Pak masalahnya Pak? Sudah 2 hari lalu kira-kira bisa disebut Pak masalahnya udah berapa itu untuk kira-kira laporan masyarakat? Ya kalau laporan masyarakat itu mungkin ada sekitar 800-an lebih ya kalau keluhan dari masyarakat. Nah, ya. bisa mungkin di 2026 itu dari 800 laporan itu bisa nggak Pak ditekan jadi ya setidaknya 70% lah Pak, dengan upaya kita menciptakan SDM yang berakhlak tadi. Iya, jadi kita tidak berharap terjadi penurunan laporan ya. Kalau penurunan laporan itu kan berarti maksudnya sebenarnya masalah bisa ditangani juga Pak. Bukan, artinya begini, kalau menurut saya penurunan laporan itu bisa 2. Pertama dia sudah tidak lagi sudah kecewa dah, bikin laporan tetapi tidak ada tanggapan. Oke. Males dia melapor lagi, ya kan?
Kedua, memang terjadi penurunan, sudah terjadi peningkatan kan. Peningkatan Nah, pelayanan sehingga itunya nurun Pak ya. Iya, Kan seperti itu. saya berharap dia keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat itu meningkat, wujud kepedulian masyarakat bahwa dia masih percaya kepada pemerintah. Bahwa kalau kami mengeluh, masih kami akan diselesaikan oleh pemerintah, ya kan? Dan tinggal sekarang indikatornya itu adalah berapa banyak masalah yang dikeluhkan itu selesai, dan masyarakatnya sendiri yang melaporkan itu sudah menyatakan bahwa ini sudah selesai dan clear, tidak ada masalah ya. Nah, jadi masyarakat saya harapkan dapat terus memberikan kritikan atau masukan, boleh silakan dikeluhkan langsung kepada kami maupun melalui kanal pemberitaan atau apa ya. Tapi tentunya memenuhi kaidah-kaidah yang baik dalam memberikan pelaporan. Kelengkapan. Terus kritik yang membangun pastinya Pak ya. Iya, jadi artinya jangan sampai yang disampaikan itu hanya gibah Pak ya. Atau isu atau hoax Pak ya. Iya, tidak ada sumber berita, tidak ada data, segala macam ya kan. Ini yang harusnya kita hindari. Nah, terhadap ASN sendiri sebagai pemberi pelayanan tentunya akan kami kalau ada keluhan akan kami panggil ya kan, dan akan diberikan suatu klarifikasi kalau memang ini suatu kesalahan atau kekeliruan atau dari sisi manusia atau penyelenggara. Tentunya kita akan melakukan tindakan korektif istilahnya. Ya, dikorektif atau diberikan hukuman dan lain-lain ya. Reward and punishment Pak tetap berlaku. Iya, tapi kalau memang ini dalam suatu klarifikasi memang misalnya ada beberapa kasus, misalnya yang jelas di rumah sakit itu artinya ada permasalahan-permasalahan yang terlalu dibesar-besarkan. Itu kan kita panggil juga yang pelapor, kita panggil juga yang dilaporkan, dalam hal ini rumah sakit, lalu nanti kita klarifikasi dan kita minta nanti kalau memang tidak terbukti atau apa, kita minta pelapor juga memberikan klarifikasi ulang supaya terjadi. Yang jelas kita terus ingin merubah mindset bagaimana bahwa memang ASN adalah kewajibannya memberikan pelayanan, ya. Sebenarnya salah istilah kita ini. Istilah kita ini kan pemerintah ya. Kami di ASN ini kan namanya pemerintah daerah, pemerintah provinsi Kalimantan Barat. Nah, ini mungkin dari bawaan dari zaman Belanda dulu. Jadi menyebut namanya itu pemerintah. Seharusnya dia kan pelayan. Jadi seharusnya kalimatnya itu pelayan provinsi Kalimantan Barat. Jadi mereka tahu tuh, sudah tertanam sejak awal bahwa saya ini bekerja sebagai pelayan yang melayani masyarakat. Nah, tapi kita ini sudah dari dulu nyebutnya pemerintah. Pemerintah ini tugasnya kan merintah-merintah jadinya. Ya. Itu menarik itu Pak. Nah iya, jadi seharusnya dirubah. Coba kalau misalnya kita pergi ke yang saya tahu lah ya, di Arab Saudi, Mekah dan Madinah itu mereka menyebutnya adalah pelayan kota suci Makkah dan Madinah. Itu pemerintahnya menyebutkan diri mereka itu sebagai pelayan. Jadi mindset udah tertanam. Udah tertanam bahwa memang mereka pelayan. Pak Tito, kalau dengar podcast ini bisa menjadi rujukan mungkin. Nah Ibu, tadi kan Pak Sikna sudah ini masalah, ini rencana solusinya. Nah, bagaimana di PSDM ini menangkap persoalan itu sehingga ketika membuat rencana program itu bisa setidaknya mengubah paradigma atau mindset dari para ASN ini bahwa saya ini pelayan loh. Iya. Jadi yang sudah kami rencanakan untuk pelatihan ini bukan hanya sekedar melaksanakan pelatihan, baik itu tadi di pelatihan manajerial maupun di pelatihan teknis. Biasanya kan kalau sudah melaksanakan pelatihan, menunggu sertifikat, sudah beres, sudah selesai secara rutin. Ataupun ketika kita meminta peserta dari perangkat daerah itu, kadang-kadang itu aja yang ikut, gitu kan. Nah, kita akan mengubah polanya di tahun 2026 ini agar pelatihan itu lebih jelas kebermanfaatan outputnya dan tindak lanjut setelah pelatihan itu yang akan kita tunggu.
Nah, jadi bukan selesai pelatihan, selesailah diklat itu. Tapi kita akan terus memantau keberlanjutan dari manfaat dari pelatihan tersebut. Nah, pantauan itu tentunya harus kita persiapkan dengan evaluasi, monitoring evaluasi dalam bentuk rapot. Nah, misalnya setiap ASN di dalam 1 tahun itu dia harus memiliki kompetensi, pemenuhan kompetensi sebanyak 24 JP, jam pelajaran. Nah, dari 24 jam pelajaran satu ASN itu, bukan saja mereka harus ikut pelatihan secara offline di BPSDM, tapi kita akan menyediakan platform-platform digital yang mereka bisa ikut di situ. Seperti tadi, virtual sharing. Misalnya di situ mereka sekali ikut virtual sharing itu bisa mendapatkan 4 JP, 1 kali virtual sharing. Semakin rajin mereka mengikuti pembelajaran-pembelajaran digital tersebut, makanya terpenuhilah 24 JP 1 tahun ini. Nah, itu nanti akan kita beri nilai rapot di setiap perangkat daerah. Nah, tentunya akan diberikan reward. Reward kan bukan berarti yang harus besar-besar itu ya. Misalnya penghargaan dari Bapak Gubernur atas usaha dari perangkat daerah tersebut memenuhi setiap ASN-nya di pemenuhan kompetensi 1 tahun. Kemudian dilihat lagi apa yang sudah direncanakan mereka, kemudian hasil diklat itu keberlanjutannya seperti apa. Di dalam diklat kepemimpinan misalnya di dalam PKP, PKA maupun PKN itu tuh kan ada yang namanya jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, biasanya itu di dalam pelaksanaan di diklat ujian akhir itu kan sampai di jangka pendek ataupun jangka menengah. Nah, padahal di jangka panjangnya itu mereka sudah harus turun aksi di lapangan sampai perencanaan yang sudah ditentukan mereka sendiri. Nah, itu kan kadang-kadang kita lost. Yang bisa melihatnya hanya atasan langsungnya. Tapi kan belum ada indikator-indikator yang nanti menjadi hasil evaluasi dari nilai rapot yang kita berikan. Nah, untuk ke depan kita akan mulai membiasakan akan memberikan evaluasi tersebut sampai perencanaan jangka panjang yang mereka sendiri yang sudah berjanji pada waktu diklat. Oke. Ya, jadi memang benar-benar terpantau. Kalau kita melihat hasil-hasil dari PKP, PKN itu, PKP, PKA untuk eselon 3, PKN untuk eselon 2, itu kan bagus-bagus biasanya. Inovasinya tuh bagus-bagus, kadang-kadang mungkin ada diperlombakan terus menang. Cuman kita belum tahu keberlanjutannya di jangka panjang dia benar nggak mengaktualisasikan sesuai janji dia pada waktu diklat. Itu kita akan monitor untuk selanjutnya. Oke. Ya. Pak Sirina, tadi kita bicara tentang banyak hal dari mulai rencana, program, implementasi gitu. Nah, supaya Pak jangan supaya tidak jadi macan kertas Pak atau tidak hanya seremonial saja, tapi benar-benar berefek, berdampak signifikan terhadap upaya perbaikan sumber daya manusia kita gitu Pak. Nah, bagaimana mungkin pemerintah daerah bisa menjamin tidak bisa menjamin bagaimana supaya tidak jadi retorika aja Pak. Masyarakat kita udah kenyang kayak seperti retorika. Dan bagaimana supaya implementasi pas jelas sehingga rencana pemerintah untuk menciptakan SDM yang adaptif, tangguh dan berdaya itu bisa benar-benar terwujud gitu. Kayak gitu Pak. Ya, kita kan lagi bicara mengenai BPSDM nih, ya kan? Jadi dalam konteks BPSDM, Iya, dalam konteks. BPSDM ini kalau BKD nanti menyiapkan bahan mentahnya, artinya mereka merekrut, ya kan, merekrut pegawai. BPSDM ini kan melatih, ya kan, melatih, meningkatkan kompetensi, ya kan, bagaimana mengajari mereka berkolaborasi. Ya, dalam rangka meningkatkan pelayanan maupun dalam rangka mencapai tujuan dalam rencana jangka panjang daerah tadi ya. Nah, tentunya BPSDM akan melakukan suatu penggodokan. Sudah disebut tadi kawah candra di mukanya itu adalah BPSDM, ya kan? Dilatih sedemikian rupa, kemudian yang benar-benar menjadi perhatian itu adalah bagaimana hasil outcome dari pelatihan itu,
Jadi artinya begini, BPSDM dalam hal ini pemerintah daerah harus setelah pelatihan itu memperhatikan bagaimana kinerja, apakah ada perubahan dari ASN-ASN pelayan ini yang sudah kita latih di BPSDM ini terhadap kinerja mereka, kompetensi mereka, perilaku mereka, dan itu dievaluasi secara berkala, misalnya bulanan, 2 bulanan, 3 bulanan, kita evaluasi, itu menjadi feedback kepada BPSDM. Apakah latihan, peningkatan kompetensi yang diberikan kepada ASN ini sudah benar-benar berhasil dilakukan oleh BPSDM. Jadi jangan sampai nanti hanya sekedar pelatihan dan lain segala macam, tetapi ternyata keluar mereka tidak membawa perubahan baik dalam hal kompetensi maupun perilaku, ya. Nah, kita juga memanfaatkan yang namanya indeks kepuasan masyarakat, ya kan? Itu ada kita menyerahkan kepada beberapa lembaga baik yang memang milik pemerintah, misalnya kita punya ombudsman, ya, yang selalu menilai bagaimana kinerja pelayanan maupun komisi-komisi lain yang menjadi bahan evaluasi juga bagi kita terhadap keberhasilan kita dalam pembinaan terhadap ASN ini. Ya. Oke. Kita tadi bicara tentang ASN secara luas kayak gitu. Nah, bagaimana kalau kita tarik secara lebih sedikit ruangnya, yaitu kita dalam hal contoh bagaimana kita menciptakan SDM yang berkualitas kayak gitu. Maka kita akan tinjau tarik lagi di awalnya itu bagaimana pemilihan, contohnya kayak pemilihan pejabat terasnya kayak gitu. Nah, bagaimana alur meritokrasi ini bisa berjalan sesuai dengan job desk gitu, Pak? Ya, saya kira kan kita sudah setiap ASN ini sudah ditanamkan itu tadi yang berakhlak itu tadi, berorientasi pada pelayanan, kemudian akuntabel dan lain-lain kan disingkat menjadi berakhlak, ya kan? Nah, lalu kita juga sudah punya itu suatu panduan bagaimana seorang ASN berperilaku, ya kan? Nah, lalu kita juga mempunyai panduan yang namanya meritokrasi dan lain-lain, ya. Dalam perekrutan pejabat dia ada yang namanya Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Itu diketuai nanti oleh Sekda. Sekda ini nanti yang mengumpulkan data-data seluruh ASN, misalnya dalam hal dia harus menduduki jabatan tertentu. Itu kan kita pelajari bagaimana track record-nya selama ini, bagaimana penilaian selama ini, dan ini dinilai oleh beberapa orang, minimal itu dinilai oleh 5 orang, ya. Masing-masing memang memberikan nilai subjektif, tapi kalau subjektif itu dikumpulkan dia akan jadi objektif, ya kan? Nah, ini kita sering lakukan dalam rangka kita merekrut untuk misalnya menduduki jabatan-jabatan tertentu di pemerintah, baik dari misalnya dari untuk eselon 4 pengawas maupun administrator, ya kan? Nah, kita benar-benar melakukan meritokrasi ini sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang mereka miliki. Nah, setelah disetujui oleh Bapak Perjakat dan disetujui misalnya oleh Pak Gubernur sebagai pejabat pembina kepegawaian, ini dikirim lagi ke Badan Kepegawaian Nasional. Oh iya. Dari BKN itu kita secara elektronik juga mengirimkan pejabat-pejabat yang akan kita angkat atau pejabat fungsional yang akan kita angkat, dan nanti di BKN juga disaring lagi. Disaring lagi artinya BKN akan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap apa yang sudah dipilih oleh tim Baperjakat di daerah maupun yang misalnya sudah disetujui oleh Pak Gubernur. Itu nanti disaring lagi oleh BKN. Nah, kalau BKN memang sudah memberikan persetujuan, dianggap bahwa orang-orang ini sudah memenuhi persyaratan teknis, kompetensi, kepangkatan, dan lain-lain sudah memenuhi syarat dan disetujui oleh BKN, maka Pak Gubernur kemudian akan melantik, ya kan? Baik pejabat fungsional maupun pejabat struktural. Jadi kita memang terus berupaya mengupayakan meritokrasi kita ini berjalan dengan sesuai yang digariskan, ya. Okay.
walaupun secara manusia memang kadang-kadang Ada catatannya Pak ya. ada juga lah deviasi yang kalau menurut saya selama ini masih kita hadapi ya. Oke. Kalau kita bicara tentang tingkatan eselon hingga staf Bu, kita bicara itu kan semuanya adalah struktur dari sumber daya manusia Bu ya, untuk bagaimana ke depan pemerintah kita kuat, pastinya infrastruktur termasuk sumber daya manusia juga kuat. Nah, soal pengawasan ini Bu, bagaimana pengawasan PSDM terkait mungkin program di setiap lembaga pemerintahan kayak itu, untuk memastikan alurnya mereka tuh sesuai dengan program atau rencana dari pemerintahan Provinsi Kalbar kayak gitu. Iya, kalau lembaga APIP sendiri di Pemprov itu kan OPD-nya ada di inspektorat ya. Nah, tapi kalau untuk pemenuhan kompetensi, Iya, pemenuhan kompetensi pengawas itu memang di sini. Nah, itu yang makanya kita harus mencari diklat-diklat atau pelatihan-pelatihan yang update untuk para pemenuhan kompetensi pengawas yang nantinya ditempatkan di inspektorat. Baik itu nanti di pengawasan di bidang keuangan daerah ataupun pengawasan di bidang perencanaan dan lain-lain. Oke. Ya. Pak, Ibu, kita tadi bicara agak isunya isu yang agak luas kayak gitu. Nah, kita kalau bicara ASN kita tidak hanya bicara tentang program kinerja, tapi kita juga bicara tentang psikologisnya Pak, bahagia Pak. Bagaimana menciptakan ASN yang bahagia? Setuju nggak Pak? Bagaimana menciptakan mental ASN yang bahagia? Nah, saya dengar-dengar nih Pak, Ibu katanya punya program 30 menit untuk membahagiakan ASN. Apa itu sebuah program itu ya? Iya, jadi saya selaku Kepala BPSDM bukan hanya tadi memberikan pemenuhan kompetensi manajerial, teknis dan sosiokultural kepada ASN, tetapi juga harus mempersiapkan agar ASN tersebut sehat fisik dan sehat mental. Saya setuju Bu. Iya kan? Betul. Nah, setiap hari duduk di ruang kerja tanpa bergerak itu kan sangat berbahaya ya dalam kondisi fisik maupun mental. Tapi ketika kita ajak untuk para ASN ini, kita himbau, ayo bergerak dengan cara berolahraga satu hari minimal 30 menit. Jadi 30 menit itu merupakan awal dari tadi sumber kebahagiaan. Karena kebahagiaan. Iya. Tidak sedikit yang kita ngelihat dari kasus-kasus yang terjadi di lingkungan ASN itu karena kurangnya kesehatan mental bagi ASN tersebut. Kurangnya bahagia Bu. Iya, kurang bahagia dalam tanda kutip tentunya dari mental dia sendiri ya. Kadang-kadang kita harus realistis juga bekerja dengan duduk terus itu kan emosi tidak stabil, terus tekanan di ruang kerja juga mempengaruhi psikologis Bu ya. Iya, dan kami sudah ada diklat manajemen stres. Jadi bagaimana cara memanajemen stres seorang ASN. Setiap orang menerima tekanan tentunya berbeda-beda. Ada yang tahan dengan tugas-tugas yang tekanannya mungkin tidak terlalu tinggi, tapi yang memang sudah tahan dengan terbiasa dengan tekanan yang tinggi. Nah, kesehatan mental yang bukan hanya di asrama atau di kampus sebenarnya terjadi pembulian itu di lingkungan ASN kan juga banyak terjadi pembulian. Masih, kalau untuk senioritas mungkin semakin ke sini agak berkurang, tetapi pembulian dalam arti di lingkungan kerja itu kan masih banyak yang kita lihat terjadi di lingkungan ASN. Itu karena apa? Karena memang kesehatan mentalnya yang tidak beres. Dan kita inginkan agar seorang ASN jangan mempunyai mental pembunuh. Mental pembunuh kan bukan berarti secara kriminal dia membunuh, tetapi membunuh karakter teman-temannya di lingkungan kerja. Mungkin pada saat-saat tertentu ingin dipromosikan, kemudian dia menjelek-jelekkan. Itu kan merupakan salah satu mental pembunuh. Yang kita inginkan seorang ASN yang punya integritas, ketika ingin dia bersainglah secara sehat, meningkatkan kompetensi, gitu. Jadi memang perlu dari awal kita akan menciptakan seorang ASN yang nanti akan baik
sebagai pelayan publik tadi, ya dimulai dengan mempersiapkan kesehatan fisik dan kesehatan mentalnya. Pak, gimana Pak? Pak, program terus saya pribadi karena saya seorang jurnalis, saya sangat memahami dan saya mendukung ketika ada program dimanapun, baik itu di pemerintahan, ketika itu bicara tentang mental illness yang lagi happening Bu ya, bahwa di ASN juga persoalan itu ada. Yeah. Nah, Pak, terakhir Pak, mungkin sebelum kita menutup sesi ini, kira-kira bagaimana menyimbangkan antara kinerja dan kesehatan tekanan kerjaan dengan upaya kesehatan mental gitu. Ya setidaknya bagaimana upaya PSDM ini bisa setidaknya sejalan dengan program berakhlak. Ya. Jadi sehat kerjanya tapi juga sehat mentalnya. Pak, gimana Pak? Ya, jadi pemerintah daerah tentu saja mendukung inovasi yang dicetuskan oleh BPSDM, dalam hal ini Bu Windy ya. Jadi memang untuk kesejahteraan itu kita pertama sehat, ya kan? Sehat ini diwujudkan dulu dengan itu tadi, kita melakukan aktivitas 30 menit setiap hari, melakukan aktivitas ya, olahraga ini kan sebenarnya cukup dengan jalan kaki. Yang penting kan pembebanannya itu teratur, begitu terus, dan pelan-pelan nanti meningkat, ya kan? Kemudian frekuensinya harus teratur juga, dalam hal ini setiap hari kita lakukan terus-menerus, dan ini tentunya akan membuat tubuh kita lebih sehat. Tubuh yang sehat ini kan kita menunjang kesejahteraan tadi ya. Okay. Nah, di samping sebenarnya memang kesejahteraan, kalau di pemerintah kita sudah menerapkan juga TPP ya, tunjangan perbaikan penghasilan. Jadi, tapi ini berdasarkan kinerja. Kalau kinerja Anda baik, pemerintah provinsi ini sudah merancang suatu sistem, kita diberikan tambahan penghasilan, ya kan? Dan kemudian juga tentunya melalui Biro Kesra, kita sering melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan untuk ASN, ya kan, dalam rangka itu tadi peningkatan kesejahteraan mereka, ya kan, kedekatan mereka kepada Sang Pencipta yang akhirnya nanti akan menciptakan sehat baik secara lahir maupun batin. Oke, dalam banget Pak ya. Yeah. Ibu, kira-kira kata terakhir untuk upaya kita untuk mengembangkan SN kita selain sehat kinerjanya, sehat juga mentalnya. Ya, untuk ASN ya, untuk kita semua, agar ASN untuk menjadi ASN yang tangguh, berintegritas, dan tentunya selalu ingin belajar sampai kapanpun, dan selalu ingin meningkatkan kompetensi, dan bangunlah inovasi-inovasi terbaik untuk Kalimantan Barat. Oke, sehingga endingnya adalah menjadi pelayan publik yang maksimal, betul Pak? Yeah. Oke, terima kasih untuk Pak Rison, Bu Windy yang sudah meluangkan waktunya di 30 menit ini, dan pastinya saya Wati Susilawati sangat apresiasi sekali dengan podcast ini, Bu. Ini luar biasa, saya baru pertama kali di sini dan kayaknya satu-satunya di lembaga pemerintahan Kalbar yang punya podcast sekeren ini. Terima kasih. Terima kasih, saya Wati Susilawati undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.